Halo guys, balik lagi bareng gue Brand Solid, dan di video kali ini kita kembali lagi ke segmen Solid Review. Di Solid Review kali ini kita bakal membahas salah satu lensa yang gue punya dan juga udah gue pakai cukup lama, yaitu Sigma 35mm f1.4 Art Lens. Nah, karena lensa ini keluaran tahun 2012, pasti udah banyak banget orang yang mereview lensa ini. Dan gue yakin udah 8 tahun lalu, jadi pasti udah banyak banget di internet dan juga di YouTube. Makanya di Solid Review kali ini kita nggak akan bahas terlalu dalam soal specs, tapi lebih ke arah kualitas gambar yang dihasilkan oleh lensa ini, mau itu dari segi fotografi ataupun videografi. Tapi nggak apa, kita bakal bahas sekilas aja tentang spesifikasi dari lensa Sigma 35mm f1.4 ini. Jadi pada dasarnya lensa ini merupakan lensa fix dengan focal length 35mm dan bukaan lensa bisa sampai f1.4. Dan lensa Sigma 35mm yang gue punya ini merupakan lensa dengan mounting Canon. Lensa ini dibuat untuk kamera full frame, jadi kalau misalkan kalian punyanya kamera APS-C, nanti focal length-nya bakal berubah jadi kurang lebih sekitar kisaran 50mm. Dengan bukaan lensa bisa sampai f1.4, itu bakal ngebantu banget buat kalian yang mau syutingnya misalnya di low light, karena dengan f1.4 bakal makin banyak lagi cahaya yang bisa masuk ke kamera kalian. Dan juga dengan bantuan f1.4 kalian bisa bikin background blur yang bagus banget. Untuk body lensanya itu terbuat dari full logam, bagus banget, tapi walaupun full logam, lensanya nggak weather sealing, jadi kalian mesti hati-hati pakai lensanya. Make sure nggak kena air atau kena di tengah-tengah hujan. Kalian harus pastiin kalian pakai di lingkungan yang tepat. Selain itu, lensanya juga nggak ada IS atau image stabilization dari lensanya. Jadi kalau kalian mungkin kalau di video ya, terutama kalian bakal perlu gimbal atau paling nggak pakai kamera yang bodinya ada in body image stabilization. Ada IBIS-nya atau kepanjangannya In Body Image Stabilization. Oke, sekarang kita bakal ngomongin tentang kualitas gambar dari segi fotografi. So, lensa ini menurut gua juara banget kalau ngomongin soal kualitas gambar dalam segi fotografi. Kenapa? Karena kualitas gambar dihasilkan itu tajam banget, dan juga dengan bantuan f1.4 bisa bikin blur yang bagus. Biasanya lensa-lensa dengan bukaan aperture yang besar kayak f1.4 atau f1.8 itu waktu di shoot pakai bukaan aperture paling besarnya itu bakalan soft banget gambarnya. Contoh simpelnya lensa Canon 50mm f1.8 yang gue punya. Jadi lensa itu kalau di shoot pakai f1.8 bakalan soft banget gambarnya, dan kita bisa mengira kalau oh ini kayaknya fotonya nggak fokus deh, padahal itu udah fokus, cuman karena saking softnya jadi kelihatannya kayak nggak fokus gambarnya. Beda banget kalau kalian pakai Sigma 35mm f1.4 Art Lens ini. Kenapa? Karena gambarnya tetap bakalan tajam di f1.4 sekalipun. Jadi kalau misalnya kalian butuh lighting lebih, butuh cahaya lebih untuk masuk kameranya, kalian bisa pakai di f1.4, gambarnya pasti bakal tetap tajam. Ya, harganya juga beda sih sama Canon 50mm f1.8 itu. Jadi ya, kalau ngomongin soal autofocus, bisa dibilang lensa ini punya autofocus yang lumayan cepat. Bukan yang paling cepat yang pernah gue coba, tapi bisa dibilang lumayan lah. Dan bisa diandalkan juga buat kalian yang mau mengabadikan momen-momen berharga kalian, lensa ini bisa diandalkan kok. Kalau dari segi keakuratan fokus, menurut gue lensa ini punya keakuratan yang sedang-sedang juga. Dibilang akurat banget enggak, tapi dibilang nggak akurat banget juga enggak. Jadi sering juga dia ngaco fokusnya, ada objeknya di depan tapi yang difokusin malah yang di belakang. Jadi bisa dibilang tengah-tengah sih kalau dari segi keakuratan fokusnya. Mungkin kalau kalian yang mau foto di sports mungkin agak kurang oke pakai lensa ini. Ini bukan yang gue rekomen ke kalian. Biar lebih jelas buat nunjukin ke kalian seberapa bagus kualitas gambar yang dihasilkan sama lensa ini, gue akan tunjukin contoh hasil-hasil foto yang ditangkap menggunakan lensa Sigma 35mm ini. Check this out. Next, kita bahas dari segi video. Pertama, kita akan bahas dari segi autofocus. Lensa ini kalau soal autofocusnya untuk video bisa dibilang lumayan cepat.
Karena mungkin kalau kalian pikir bahwa kan gue pakai kamera Sony A73 dengan fitur yang udah lebih canggih di kameranya, tapi nggak juga. Gue juga udah pernah pakai lensa ini dengan kamera Canon, dan jadi gue udah ngerasain dua-duanya, dan dua-duanya juga bisa dibilang lumayan cepat fokusnya. Jadi kalian coba bisa mengandalkan autofocus dari lensa ini kalau untuk segi video. Fokusnya nggak hunting melulu, dan juga perpindahan fokusnya dari yang blur ke fokus itu bisa dibilang cukup mulus. Jadi nggak langsung tiba-tiba dari blur ke fokus, tapi dia pelan-pelan bakalan berubah dari blur pelan-pelan jadi fokus. Nah, karena di lensa ini nggak ada IS atau image stabilization, mungkin bakalan rada goyang atau rada shaky kalau kalian syuting video pakai lensa ini yang banyak movementnya. Makanya kalian akan perlu gimbal atau misalkan body kamera yang ada IBIS supaya footage-nya nggak bakalan shaky. Untuk pemakaian di Sony A73 gue aja yang walaupun di body kameranya ada IBIS, tetap aja kalau movement-nya yang rada cepet atau yang banyak movement-nya itu biasanya bakalan cukup shaky juga dengan lensa ini, karena dari lensanya sendiri cukup berat dan nggak ada stabilization-nya. Nah, kalau dilihat-lihat dari tadi pembahasannya kayaknya nggak ada yang kurangnya dari lensa ini ya. Tapi jujur buat gue pribadi, gue cukup sulit menemukan kekurangan dari lensa ini selain daripada nggak ada image stabilization dan juga nggak ada weather sealing. Mungkin kalau dia ada image stabilization dan juga ada weather sealing, bisa dibilang mungkin ini bakal jadi 35 mm yang paling perfect di antara semua 35 mm. Tapi sayangnya nggak ada. Nah, lensa ini tuh cocoknya buat siapa sih? Kalau buat gue pribadi, ini buat orang yang mau punya fixed lens dan juga cuma punya satu lensa. Kenapa? Karena ini bisa dibilang focal length yang paling aman 35 mm. Nggak terlalu zoom dan juga nggak terlalu wide juga. Jadi tengah-tengah gitu. Kalau kalian mau ambil yang rada wide masih bisa, mau ambil yang agak close up juga bisa pakai lensa ini. Kalau kalian lagi cari lensa yang buat misalnya vlogging, bikin konten secara vlogging, itu menurut gue lensa ini kurang direkomend sih, karena focal length-nya 35 mm dan itu cukup close up banget ke muka, jadi nanti muka kalian bakal gede banget di frame, dan mungkin kalian perlu cari yang lebih wide lagi dari 35 kalau misalnya mau buat vlogging. Overall gue puas banget pakai lensa 35 mm dari Sigma ini. Mungkin kalau kalian lihat dari segi harganya mungkin kelihatannya kayak mahal banget, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan lensa bawaan dari kamera dengan satu merek sama kameranya, misalnya Sony 35 f1.4 atau Canon L-Lens yang 35 f1.4, kalian akan kaget justru harganya Sigma ini jauh lebih murah dibandingkan lensa asli dari kameranya. Jadi kalau kalian lagi cari lensa 35mm yang bagus, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Oke, segitu aja guys untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai support kalian, dan kita ketemu lagi di review-review selanjutnya. Bye-bye.